لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس. Sesungguhnya di antara amalan yang paling afdal dan usaha yang paling mulia di zaman yang semakin akhir, di masa yang dipenuhi dengan fitnah merajalela, kegelapan telah menyelimuti dan kerusakan di mana-mana. Salah satu usaha yang paling mulia di dalamnya adalah mengadakan perbaikan dan pembenahan, islah, ma'afsadan nas, yaitu memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Ini adalah termasuk sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis al-ghurbah, hadis tentang keasingan ahlul khair, orang-orang baik semakin asing dan semakin sedikit di zaman-zaman yang semakin terbelakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam datang dalam keadaan asing di tengah-tengah manusia, dan ia juga akan kembali dalam keadaan asing sebagaimana ia datang. Fatuba lil ghuraba, maka bergembiralah bagi orang-orang yang asing. Di dalam hadis yang lain ditanyakan kepada Rasulullah, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang asing itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alladzina yuslihuna ma fasadan nas." Atau ma afsadan nas, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan, yang mengadakan pembenahan, yang mengadakan islah terhadap apa-apa yang dirusak oleh manusia. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan mereka nanti akan mendapatkan 50 pahala. 50 lipat pahala dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian para sahabat bertanya, apakah 50 pahala itu dari perbuatan mereka ya Rasulullah? Dibandingkan dengan perbuatan mereka yang lain, kata Rasulullah, tidak. Bahkan dari perbuatan kalian di hari ini. Ini menunjukkan betapa beratnya rintangan yang harus dihadapi oleh seseorang di dalam berupaya
perbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Betapa beratnya, betapa sukarnya, betapa sulitnya mengadakan perbaikan di zaman-zaman yang sudah semakin larut, di usianya yang semakin lanjut, dikala fitnah berhamburan di mana-mana, dari tiap jengkal ke jengkal yang lain. Ini adalah sesuatu yang berat. Karena itu pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masih berusaha memperbaiki dan tidak hanyut di dalam arus, dan tidak ikut terombang-ambing sebagaimana manusia yang lain terombang-ambing, tidak hanyut dalam derasnya ombak, tidak mudah ikut apa yang di sekeliling manusia, akan tetapi mereka berusaha mengadakan perbaikan. Dan tentu perbaikan adalah sesuatu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya lah segenap hamba ini menjadi baik, menjadi umat yang terpuji, menjadi umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khair ummah, sebaik-baik umat. Berupa apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan, menghalangi, mencegah dan memegangi manusia dari keburukan, memperingatkan mereka dari keburukan. Ini adalah sifat sebaik-baik manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu salah satu yang paling berhak untuk dicurahkan perhatian kepadanya di dalam upaya perbaikan adalah memperbaiki generasi muda, memperbaiki anak-anak semenjak dini, karena mereka adalah tunas-tunas kebaikan dan calon pewaris-pewaris ilmu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyinari bumi ini. Karena itu perhatian kepada kebaikan mereka adalah salah satu yang paling diharapkan setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang paling kita harapkan, sesuatu yang paling besar untuk kita taruh harapan kita kepadanya setelah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kepada generasi-generasi muda kita, kepada anak-anak kita. Karena mereka lah calon penerus dan pewaris generasi umat, generasi setelah kita. Kebaikan mereka adalah kita harapkan, dan keburukan mereka juga akan berdampak kepada nasib kita tatkala kita telah dikubur kelak, apabila kita menyia-nyiakan dan tidak memberikan perhatian yang sebagaimana mestinya. Karena itu memperbaiki generasi muda, memperbaiki anak-anak, dan mencurahkan perhatian dan juga inayah, peduli terhadap kebaikan mereka adalah sesuatu yang sangat dituntut, adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Ia peduli kepada orang-orang setelah mereka, setelah ia peduli terhadap dirinya sendiri, sebagaimana dahulu para anbiya, mereka peduli dan mereka mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan
keturunan-keturunan yang baik, generasi-generasi yang baik, dzurriyyah salihah. Dan dalil dalam masalah ini sangat banyak sekali. Namun yang ingin kita bicarakan di sini adalah sebagaimana yang telah kita ketahui semua bahwasannya yang paling banyak memegang peran, yang paling besar memegang kendali terhadap baik buruknya seorang anak setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang tua mereka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas mengidhafahkan fi'il tahwid dan juga tansir kepada para aba. Para orang-orang tua dijadikan sebagai fa'il tunggal, pelaku tunggal bagi masa depan anak-anaknya. Walaupun tentu yang berpengaruh di dalam kehidupan seorang anak bukan hanya orang tuanya, akan tetapi semua itu sebagai isyarah bahwasanya yang paling berperan, walaupun tidak semuanya dipegang kendali oleh orang tua, tapi yang paling berperan di dalam kebaikan dan keburukan anak adalah orang tuanya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, bahwasanya apabila engkau memeriksa dan meneliti tentang keburukan-keburukan anak, engkau akan mendapati ternyata kesalahannya adalah pada orang tuanya. Dikatakan oleh beliau di dalam Tuhfatul Mawdud fi Ahkamil Maulud. Karena itu telah sering kita sebutkan betapa penting peran orang tua terhadap kebaikan dan keburukan anak. Betapa pengaruhnya pendidikan, baik itu secara ta'lim maupun pendidikan sehari-hari. Betapa ia akan membawa dampak bagi kebaikan ataupun keburukan si anak. Dan perlu diketahui bahwasannya khutbah ini tidak berkaitan dengan peristiwa apapun ataupun kejadian apapun, akan tetapi ini hanyalah keinginan dari saya untuk menyampaikan satu faedah dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kisah-kisah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hubungan antara anak dan kedua orang tuanya. Banyak sekali, antara Nabi Nuh dengan anaknya, Nabi Ibrahim dengan bapaknya, Nabi Yakub, dan juga para anbiya yang lain. Banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan agar seorang mau mengambil iktibar dan mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut. Karena itu ketahuilah bahwasanya di dalam mendidik anak, di dalam mensikapi dan juga menanggulangi dan mengobati segala hal yang terjadi pada mereka, setidaknya disyaratkan dua hal, yaitu adanya seorang dokter yang paham. Kemudian yang kedua adalah diagnosa penyakit yang benar. Adanya seorang tua, seorang ayah maupun ibu yang paham, yang mengerti, yang memiliki pengalaman dan pemahaman dan maklumat yang benar di dalam mendidik dan memperbaiki anaknya. Dan hal ini sudah jelas dan sudah sering kita sebutkan. Karena itu pembahasan kita adalah pada perkara yang kedua, yaitu harus adanya diagnosa dan indikasi terhadap penyakit yang benar. Percuma seorang dokter itu pintar, tapi ketika berita atau diagnosa-diagnosa yang diberikan kepadanya dari pemeriksaan-pemeriksaan, dari lab maupun ronsen-ronsen, ternyata keliru. Demikian juga sebaliknya, percuma data-data yang lengkap kalau dokternya tidak pintar. Karena itu harus terpenuhi dua syarat. Ilmu bagi seorang yang mengobati,
dan juga maklumat yang benar tentang seorang anak. Dan untuk menjelaskan uraian ini, mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tatkala dunia ini usai ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dari separuh darinya di antara yang ditenggelamkan adalah anak Nabi Nuh sendiri. Maka Nabi Nuh bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala perihal anaknya yang terikut tenggelam dan tidak diselamatkan bersama beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada Nuhur rabbah, faqala rabbi inna ibni min ahli, wa inna wa'dakal haqq, wa anta ahkamul hakimin." Dan Nuh memanggil Rabbnya, "Ya Rabb, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku, dan engkau telah menjanjikan untuk menyelamatkan keluargaku, dan janjimu benar." Maka Allah Subhanahu wa taala menegur, dikarenakan ada maklumat yang salah tentang anak, adanya informasi dan maklumat yang tertanam dalam bapak kesalahan tentang anak. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, kamu salah, anakmu itu bukan termasuk dari keluargamu. Para ulama berselisih. Ada yang mengatakan laisa min ahlik. Anak di sini yang dimaksud ternyata bukan anak kandung dari Nabi Nuh. Akan tetapi itu adalah pendapat yang lemah. Dan yang disahihkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya anak di sini adalah anak kandung dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Karena enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala berdusta dan mengatakan dan menyebutnya sebagai anak. Karena itu yang sahih di dalam ayat ini itu adalah benar-benar anak kandung Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi yang dimaksud laisa min ahlik, bukan termasuk dari keluargamu, adalah maksudnya yang dijanjikan untuk diselamatkan. Kenapa? Kenapa anaknya tidak termasuk dari keluarga yang dijanjikan untuk selamat? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya anakmu telah mengamalkan amalan yang tidak saleh. Dia telah berbuat perbuatan yang tidak saleh. Dia tidak beriman kepadamu. Dia tidak mau tunduk kepada perintahmu dan tidak mau menyambut seruanmu agar ia naik ke dalam kapal, ke dalam bahteramu. Karena itu dia tidak berhak untuk diselamatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, "Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm." Karena itu wahai Nuh, jangan sekali lagi engkau tanya, jangan sekali lagi engkau minta kepadaku sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Inni a'iduka an takuna minal jahilin. Aku mewanti-wanti kamu, memperingatkan kamu jangan sampai termasuk orang-orang yang bodoh. Maka Nabi Nuh meminta ampun. Di dalam ayat ini terdapat beberapa fawaid yang bisa kita ambil di dalam pembenahan dan perbaikan seorang anak. Yang pertama adalah maklumat tentang anak adalah sangat penting. Baik anak itu baik maupun buruk, orang tua harus tahu. Orang tua harus mengerti. Orang tua itu harus memiliki informasi yang benar terkait anaknya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyalahkan dan memberikan informasi yang benar. Wahai Nuh, itu bukan termasuk ahlimu. Sesungguhnya dia telah melakukan amalan yang ghairu saleh. Diberikan maklumat oleh Allah bahwasanya anaknya telah melakukan perbuatan yang buruk. Sebagai dalil bahwasanya maklumat tentang anak ini harus dikantongi oleh orang tuanya. Faedah yang kedua, kesalahan di dalam maklumat tentang seorang anak bukan hanya menjadikan anak semakin buruk, tapi juga bapaknya juga akan terjatuh dalam kesalahan. Karena apabila salah di dalam menilai anaknya, maka ia akan salah juga di dalam memberikan persepsi. Dia juga akan salah di dalam mendudukkan anaknya dalam kedudukan yang tidak layak.
Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau salah di dalam memintakan keselamatan bagi anaknya. Padahal anaknya tidak berhak dimintakan keselamatan. Karena itu, bukan hanya akan merugikan anak, bahkan orang tua sendiri akan ikut rugi apabila salah di dalam menilai dan memahami tentang anaknya. Karena itu, pentingnya maklumat yang benar, informasi yang benar terkait dengan keadaan anak kita. Apakah dia baik atau buruk, ini harus kita tahu. Karena terkadang orang tua terkadang tidak selamanya bersama anak. Terkadang anaknya di pondok, orang tuanya di rumah. Terkadang anaknya belajar, orang tuanya bekerja. Dan hal-hal yang banyak sekali yang memisahkan antara mereka berdua. Sehingga dibutuhkan adanya informasi dan maklumat yang tepat tentang seorang anak. Faedah berikutnya adalah, apabila terjadi pada seorang anak, maka hendaknya diberitahu kepada orang tuanya, dihabarkan kepada orang tuanya, dilaporkan kepada orang tuanya. Ini adalah uslub yang syar'i. Ini adalah tata cara yang syar'i. Dan berikutnya orang tua harus menerima. Apabila engkau dilapori anakmu berbuat buruk, anakmu berbuat tidak baik, orang tua wajib menerima. Karena ketahuilah, pembelaan orang tua terhadap anaknya yang salah tidak akan menambah kebaikan, tidak akan menambah anaknya menjadi semakin baik, tidak akan, bahkan akan semakin menghancurkan anaknya. Karena nanti ia akan salah di dalam memberikan obat. Karena ia akan salah di dalam memberikan tanggapan. Karena ia akan salah di dalam memberikan sikap. Karena itu pentingnya adanya maklumat yang benar, maklumat yang tepat terhadap anak-anak kita. Kalau kita nggak tahu, kita harus menerima informasi, menerima berita dari orang lain yang fiqh tentang anak-anak kita. Karena itu salah satu sebab yang akan menjadikan kebaikan bagi kita, maupun anak kita, maupun lingkungan dan masyarakat kita. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Dari ayat tersebut bisa diambil beberapa fawaid, yaitu pentingnya maklumat